Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi, Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Nur Hilal SH selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini, Kak Muhammad Farhan LC, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan, seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, pada hari ini Ahad 22 Desember 2024 kita semua dapat hadir bersama-sama secara virtual dalam webinar umum yang bertema muhasabah akhir tahun. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, Baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan hadirin teman-teman semua yang kami hormati, dengan sangat antusias pada kesempatan kali ini saya Diana Malia yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nantinya. Dan perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, berlanjut ke acara ketiga merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan selanjutnya ada acara sesi closing statement yang dibawakan oleh pemateri kita. Kemudian acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini adalah peraturan pertama, dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali darurat, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam bermajelis ilmu. Dan hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama-sama acara kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kak Farhan, dan kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Kak Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa. Dan untuk Kak Farhan, terima kasih. Dan kita beranjak ke acara yang ketiga, yang merupakan acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber dalam kajian umum yang bertema muhasabah akhir tahun. Dan pada sesi ini kita bagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit dan sesi kedua merupakan sesi diskusi yakni tanya jawab selama 15 menit. Dan baik teman-teman sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa, dan sebelum menyampaikan materinya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri. Beliau bernama Muhammad Nur Hilal SH, domisili saat ini Sudiang, Sulawesi Selatan. Aktivitas online maupun offline beliau, yang pertama itu beliau sebagai Dai Polri, Korwil KPK Zona Sulawesi, Ketua Sahabat NTS Peduli, Pimpinan Rumah Yatim Tahfiz Al-Hilal, Pembina Komunitas MJWJ Makassar, Ketua Komunitas Peduli Yatim dan Masjid, Founder Rapper Remaja Peduli Remaja, dan beliau juga alumni dari Dai Aksi Indosiar tahun 2015 dan Dai Muda MNC TV tahun 2014. Dan banyak lagi tentunya kegiatan beliau yang lain. Dan teman-teman bisa follow Instagram beliau di @muhammadhilal_30. Dan Masya Allah, keren sekali ya teman-teman pemateri kita hari ini. Dan baik, kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Nur Hilal dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ala hasan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semua yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai nikmat-Nya, atas berbagai kebaikan-kebaikan Allah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, khususnya lagi nikmat untuk menuntut ilmu, nikmat hidayah iman, sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan
segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua bisa kita manfaatkan untuk semakin meningkatkan ibadah kepadanya, karena cara yang terbaik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita, pemimpin kita, dan insya Allah memberi syafaat kita di yaumil akhir nanti, yakni baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita bisa senantiasa berusaha dan berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti insya Allah. Baik teman-teman semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk berbagi, untuk sharing bersama sahabat-sahabat semua. Tentunya kita sama-sama belajar, saling ingat mengingatkan tentang kebaikan, tentang keimanan, karena pada dasarnya manusia itu punya dua kebutuhan. Pertama, kebutuhan lahiriah. Jadi kita bisa lihat sekarang ini orang-orang bekerja, kemudian mencari nafkah, kemudian banting tulang sampai keluar keringat, bahkan air mata dan darah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya, untuk membeli pakaian, membeli rumah, kemudian membeli kendaraan dan sebagainya. Jadi orang akan bekerja keras, akan berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Dan sebenarnya tak kalah pentingnya adalah bagaimana juga kita mampu untuk berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan batinia kita. Jadi banyak orang kerja keras, banyak orang usaha keras untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya yang sifatnya materi dan duniawi, tapi tidak banyak orang berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan batinnya, yakni bagaimana mendapatkan ketenangan hati, bagaimana meningkatkan ketenangan jiwa melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi, banyak kita lihat banyak orang yang punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, ya punya fasilitas-fasilitas dunia yang luar biasa, tapi banyak juga yang stres, banyak juga yang bunuh diri, banyak juga yang kacau kehidupannya, tidak mampu mengendalikan hidup, emosi dan sebagainya. Kenapa? Karena batinnya yang kurang. Maka perlu kita berusaha memenuhi kebutuhan batin kita, salah satunya yakni dengan senantiasa bermajelis ilmu. Bahkan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang kaya, bukan orang punya jabatan yang tinggi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, barang siapa yang dianggap baik oleh Allah, tidak diberi harta, tidak diberi jabatan yang tinggi, tidak diberi banyak fasilitas dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan hatinya, meringankan langkah kakinya, meluaskan hatinya, yang membuka pikirannya untuk senantiasa pelabul ilmu, untuk senantiasa bermajelis ilmu. Jadi insya Allah kita semua pada malam hari ini insya Allah termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena percuma kita dianggap baik oleh orang lain, sesama manusia, tapi tidak dianggap baik oleh Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menganggap baik kita, maka tentunya para malaikat, penghuni langit dan bumi akan menganggap kita sebagai orang yang baik tentunya. Jadi mudahan di tengah dari kesibukan kita, di tengah dari mungkin banyaknya pekerjaan, aktivitas kita senantiasa mampu meluangkan waktu kita untuk senantiasa bermajelis ilmu, baik itu lewat offline, lewat online dan sebagainya. Sekarang banyak akses yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak ilmu yang bisa menambah iman dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak terasa memang kadang-kadang saat ini hari-hari begitu berlalu dengan cepat. Kadang kita baru hari Senin,
berada di hari Senin, tiba-tiba besok Senin lagi. Berada di awal tahun, tiba-tiba sudah berada di akhir tahun. Bahkan tidak terasa 2 bulan ke depannya nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi seperti cepat sekali berlalu waktu ini. Jadi pada dasarnya Islam sangat memperhatikan masalah waktu. Makanya banyak awal dari ayat-ayat Al-Quran senantiasa mengingatkan manusia tentang perkara waktu. Makanya banyak ayat-ayat misalnya wadduha, demi waktu duha, walaili demi waktu malam, ya, wan nahari demi waktu siang, ya. Bahkan ayat yang populer yang kita insya Allah hafal semua adalah wal asri, ya, demi masa demi waktu. Jadi saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah, ya, mengawali ayat dengan sumpah masalah waktu. Kenapa? Waktu itu sangat penting. Ya, pepatah Arab pernah mengatakan lantar al-yamul lati madat. Tidak akan terulang hari-hari yang telah berlalu. Jadi waktu yang telah berlalu tidak mungkin kita akan mengulangnya. Waktu yang sudah kita jalani tidak akan bisa kita kembali pada masa itu. Kita tidak bisa kembali di masa kecil kita, di masa remaja kita. Mungkin sekarang ini sudah kuliah, kita tidak bisa lagi kembali ke zaman SD, SMP, dan SMA. Artinya waktu terus berjalan, tidak akan pernah terhenti dan tidak bisa kita kembali. Makanya ada beberapa ayat Al-Quran, khususnya malam ini sedikit kita bahas dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan apa-apa yang telah kita lakukan, ya, untuk masa yang akan datang, tentang waktu yang akan datang, ya. Maka sepakat para ulama qaddamat ligot, ya, ligot di sini bukan hari esok, ya, esok misalnya hari ini Senin, besok Selasa, bukan seperti itu, tapi sepakat beberapa ulama tidak ada perbedaan bahwa ligot di sini bukan besok, tapi tafsirnya adalah hari kiamat, hari akhirat. Artinya kita harus menyiapkan waktu kita, ya, menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal-bekal untuk kehidupan akhirat kita nanti. Jadi kembali lagi bahwa waktu itu sangat penting, maka sudah sepantasnya sebagai seorang muslim yang merasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari melakukan evaluasi, melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Jadi sebenarnya bukan hanya momentum akhir tahun, momentum tahun baru, ya, bukan hanya momentum itu kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi diri, tapi setiap waktu, ya, kita melakukan introspeksi diri. Karena Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah dirimu, ya, sebelum nanti kita dihisab di yaumil akhir nanti. Jadi saat ini ketika kita bisa bermuhasabah, kita bisa introspeksi diri, maka kita masih bisa melakukan perbaikan dan perubahan. Tapi ketika nanti dihisab, nanti di yaumil hisab nanti, dihisab nanti di yaumil akhir nanti, maka tidak ada lagi, kalau istilah filmnya, tidak ada lagi editing, tidak ada lagi dubbing dan sebagainya. Jadi proses pembuatan film itu tentu melakukan berbagai proses. Maka kita pun seperti itu, melakukan introspeksi diri, muhasabah setiap hari. Misalnya kita ambil waktu ba'da maghrib atau sebelum tidur misalnya, kita melakukan muhasabah. Hari ini seperti apa ibadah saya? Hari ini bagaimana hablum minan nas saya? Jadi kita introspeksi setiap hari.
Sehingga apabila ada yang kurang, kita esoknya kita lakukan perbaikan. Apabila ada yang salah, maka besoknya kita perbaiki, kita istighfar, kemudian besoknya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi diharapkan setiap saat, setiap waktu kita melakukan evaluasi. Bahkan setiap perusahaan, kantor-kantor pasti setiap bulan melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Maka sahabat-sahabat semua yang insya Allah rahmati dan dimuliakan Allah, ini tentu menjadi atensi bagi kita bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang kemarin. Karena orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya, jadi rugi kalau misalnya hari ini kita baca Quran satu lembar misalnya. Besoknya lagi kita baca Quran satu lembar misalnya. Berarti kita termasuk orang-orang yang rugi karena sama hari ini dengan hari yang kemarin, hari esok. Tidak ada peningkatan. Bahkan lebih celakanya lagi, kalau hari ini tidak lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Misalnya hari yang kemarin kita sholat 5 waktu dilengkapi dengan rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ya, tapi besoknya ya kita cuma sholat 5 waktu saja, tidak ada rawatibnya, tidak ada qobliyah, ba'diyahnya. Maka kita termasuk orang-orang yang celaka karena adanya penurunan intensitas maupun kualitas ibadah kita. Maka kita perlu memanfaatkan waktu untuk menjadi orang-orang yang beruntung bagaimana setiap hari selalu ada ziyadah, ada penambahan, ada peningkatan dari sisi ibadah. Jadi jangan sampai kita berkurang ibadahnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak apa-apa ya, ibadahnya tidak banyak, tapi istiqomah. Jadi ibadah yang paling dicintai adalah ibadah yang sedikit tapi istiqomah secara terus-menerus. Ya, daripada banyak misalnya bangun tahajud sampai 12 rakaat misalnya. Tapi besoknya tidak tahajud. Jadi masih mending satu malam misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, tapi istiqomah setiap harinya. Jadi sedikit tapi kontinu atau terus-menerus istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan banyak tapi jarang kita lakukan. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa hal yang perlu kita muhasabah dalam hidup kita ini, yang pertama adalah bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita evaluasi, perlu kita muhasabah bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita libatkan Allah di setiap kegiatan kita? Sudahkah kita membaca basmalah di setiap aktivitas kita? Sudahkah kita menyerahkan semua urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita meminta tolong hanya kepada Allah? Sudahkah kita beribadah hanya kepada Allah? Sudahkah kita beribadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama kita? Maka itu yang perlu kita evaluasi setiap harinya. Ya, sholat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, baca Quran kita bagaimana. Maka kita perlu melakukan evaluasi. Jika masih kurang, maka mari kita perbaiki, mari kita tingkatkan. Jadi nilai-nilai tauhid ya perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya dalam hidup ini kita bisa menjalaninya dengan penuh kenikmatan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala perlu kita jaga, ya, perlu kita jaga. Maka ketika misalnya rezeki kita kurang, kemudian pekerjaan tidak lancar dan sebagainya, maka salah satu yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta? Bukankah yang memberikan rezeki kita adalah Allah? Bukankah yang memberikan
fasilitas-fasilitas dunia adalah Allah, bukankah yang menentukan segalanya adalah Allah? Maka ketika segala sesuatu tidak berjalan lancar, maka hal yang paling pertama yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semuanya juga akan dimudahkan dan dilancarkan. Ya, sama halnya saja ketika kita misalnya ketemu atau bertemu dengan orang penting, bahkan kita akrab dengannya, bahkan kita berteman dengannya, maka segala urusan kita pasti akan mudah. Ya, karena kita kenal dan kita dekat dengan orang yang punya kuasa. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya? Maka tentu sangat kecil bagi Allah, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan apa-apa yang menjadi hajat, apa-apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, bahkan urusan-urusan kita. Maka senantiasalah untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan dalam diri kita, apakah dalam 24 jam sehari kita sering ingat Allah atau lupa kepada Allah. Kita sering ingat Allah atau lupa kepada Allah. Kita lebih banyak syukurnya daripada kufurnya. Kita lebih banyak ingatnya atau lalainya. Jadi setiap hari kita bermuhasabah. Ya, bagaimana kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi, muhasabah adalah bagaimana hablum minan nas kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan bagi kita semua. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak yang mulia, bahkan dikatakan dalam Al-Quran wa innala ala khuluqin azim. Jadi sesungguhnya satu-satunya manusia yang diakui yang mempunyai akhlak yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka sungguh aku diutus, kata Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyempurna akhlak. Maka mari kita menyempurnakan akhlak kita, menjadi orang-orang yang mampu memberikan manfaat, menjadi orang-orang yang mampu menyejukkan di sekitar kita. Kehadiran kita sangat dirindukan oleh orang-orang. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang kasus-kasus yang terjadi, ya, adanya penurunan akhlak, adanya kehilangan akhlak, adanya bagaimana orang saling mencaci, saling tuduh menuduh, bahkan zalim, bahkan saling membunuh dan sebagainya. Kadang hanya karena perkara sepele, hanya karena perkara yang kecil, orang bisa zalim dan bisa saling menzalim. Nauzubillah min dzalik. Maka kita perlu menyempurnakan akhlak kita perlu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, karena Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi bukan hanya menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an diingatkan duribat alaihim zillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi seseorang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika dia tidak menjaga dua hubungan ini, yakni hablum minallah, hablum minan nas. Banyak orang kita lihat, beberapa orang kita lihat, ada orang yang rajin berzikir di masjid, kemudian rajin baca Quran, tapi hubungan dengan tetangganya tidak bagus. Ada yang rajin sholat, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan sebagainya. Maka tentu ini yang perlu kita perbaiki. Karena pada hakikatnya semakin bagus ibadahnya, harusnya semakin baik akhlaknya. Semakin bagus ibadahnya, maka semakin baik pula dia kepada orang lain. Karena ibadah yang disyariatkan itu tujuannya adalah untuk membentuk
akhlak, untuk membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa bermuhasabah, bukan hanya di momentum akhir tahun atau tahun baru, tapi kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri setiap hari dan setiap waktunya. Bahkan ada sahabat Nabi diceritakan selama 3 hari berturut-turut ketika masuk ke dalam masjid, ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat, Rasul kemudian mengatakan bahwa nanti ada orang yang masuk, dia sesungguhnya adalah penghuni surga. Jadi orang-orang pada penasaran siapa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang sudah digolongkan menjadi ahli surga. Maka orang itu pun masuk, kemudian sholat. Besoknya lagi masuk, dikatakan lagi dialah penghuni surga. Besoknya lagi masuk, dia penghuni surga. Maka sahabat ini penasaran, kenapa bisa Rasulullah SAW mengatakan bahwa si fulan ini adalah ahli surga, penghuni surga. Maka meminta izin kepada sahabat ini untuk mengikuti si fulan ini. Dia ikuti sampai ke rumahnya, kemudian dia berpura-pura untuk minta izin bahwa dia punya masalah di rumah, dia punya permasalahan dengan keluarga, jadi butuh tempat lain untuk menenangkan diri. Maka bermalamlah dia di rumah si fulan selama 3 hari. Kemudian dia perhatikan ibadahnya si fulan ini yang dikatakan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Maka diperhatikan sholatnya biasa saja, kemudian malamnya dia tidak bangun tahajud dan sebagainya. Tapi dia dikatakan sebagai penghuni surga. Maka di hari ketiga disampaikan kepada si fulan ini, wahai fulan, apakah ada amalan istimewamu sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa engkau adalah penghuni surga. Maka orang ini mengatakan tidak ada ibadah saya yang khusus, tidak ada ibadah saya yang luar biasa. Iya, tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan engkau penghuni surga? Dan saya heran juga. Ya, selain ibadah sholat, apa yang menjadi kebiasaan? Kemudian si fulan ini mengatakan bahwa salah satu kebiasaan saya adalah sebelum saya tidur memejamkan mata, yang pertama saya beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah saya lakukan, dan yang kedua adalah saya melapangkan hati saya untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada saya, dan mudah-mudahan orang lain pun dilapangkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan segala kesalahan-kesalahan saya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hanya 2 amalannya yang istiqomah setiap malamnya yang menjadikan dia menjadi penghuni surga. Dia minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap malamnya sebelum dia tidur merenungi dosa-dosanya yang dilakukan dalam hari itu, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan dia lakukan, dia memperbanyak istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia minta ampun kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan sepanjang hari itu. Kemudian yang kedua, dia lapangkan hatinya memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menzalimi dia. Jadi sebelum tidur, dia bersihkan hatinya, dia bersihkan dirinya dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melapangkan hatinya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tentunya ini yang agak-agak susah, bagaimana kita mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah itu adalah perkara yang lebih mudah, ya, dibandingkan dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, apalagi yang telah menzalimi kita. Maka inilah salah satu kebiasaan si fulan ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Ya, tidak ada amalnya luar biasa yang dilakukannya. Dia tidak tahajud, baca Qur'annya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, tapi setiap malam sebelum dia tidur, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, dan dia melapangkan hatinya memaafkan kesalahan orang lain dan meminta berdoa kepada Allah agar apabila dia punya kesalahan, orang lain pun dilapangkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa pentingnya muhasabah,
introspeksi diri di setiap waktu, di setiap saat. Jadi insya Allah mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, karena dalam surat Al-Asr dikatakan bahwa wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa sungguh manusia. Jadi manusia itu akan berada dalam kerugian. Jadi demi masa, demi waktu Allah bersumpah, ya sungguh manusia itu rugi. Ketika ditanya, tentu kita tidak mau rugi. Ketika ditanya, tentu kita tidak mau bangkrut. Ketika ditanya, kita tidak mau ada kekurangan. Tapi Allah menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa akan ada orang-orang yang merugi dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi dikecualikan, ya, bahwa orang tidak akan rugi, orang tidak akan bangkrut, orang akan beruntung jika yang pertama, yakni ilalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi setiap hari dia jaga imannya, dia tingkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tentunya wa amilus solihat, melalui amal-amal soleh. Jadi sebenarnya bukti keimanan kita adalah ibadah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan iman saya kuat, kemudian dia tidak sholat, iman saya kuat, dia tidak puasa, iman saya kuat, dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka itu tentu dipertanyakan keimanannya. Karena buah dari keimanan adalah amal soleh. Buah dari keimanan adalah amal-amal ibadah. Maka orang yang rajin ibadah pasti imannya kuat. Orang yang mengaku beriman ya pasti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haqq wa watawasau bis sabr. Jadi orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menambah ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terdapat kesalahan, saya secara pribadi memohon maaf lahir batin jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada yang salah, itu murni dari kehilafan saya sebagai manusia biasa yang fakir ilmu, yang baru belajar, yang penuh dengan kekurangan. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hilal atas pemaparan materinya, dan Masya Allah sangat luar biasa sekali, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Dan untuk teman-teman semua, kami bataskan 3 pertanyaan. Silahkan acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Dan baik, teman-teman silahkan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Nur Aisyah. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita mengungkapkan rasa suka kita kepada seseorang? Syukran Ustadz jawabannya. Langsung jawab atau bagaimana, moderator? Silahkan jawab dulu Ustadz. Nanti nyusul 2 pertanyaan lagi. Oh iya, ya. Jadi cara terbaik kepada orang yang ya berbuat baik kepada kita adalah dengan cara berterima kasih. Jadi mudahkan lisan kita untuk senantiasa mengatakan terima kasih atas sekecil apapun kebaikan orang lain. Jadi ketika kita mampu mengucapkan terima kasih, maka insya Allah kita akan termasuk golongan orang yang bersyukur, karena lam yashkurullah liman yashkurun. Jadi belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi
ucapkanlah terima kasih dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang semampu kita. Jadi tidak harus bahwa ketika orang lain memberikan kita sesuatu, kemudian kita harus balas dengan yang sama, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Minimal adalah kita berterima kasih. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi berterima kasih secara langsung. Kemudian kita mendoakan kebaikan kepada Allah untuk beliau yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi ucapkanlah terima kasih dengan pernah bosan dan doakan kebaikan. Jadi salah satu yang bisa membuat harmonis suatu hubungan, baik itu hubungan masyarakat, keluarga dan sebagainya adalah dengan cara senantiasa melazimkan kita untuk mengucapkan terima kasih sekecil apapun perbuatan baik yang telah dilakukan oleh seseorang. Terima kasih, terima kasih. Ya, dan terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Kak? Kakak yang bertanya tadi sudah jelas? Alhamdulillah jelas, semoga bermanfaat. Amin. Oke, baik. Dan untuk yang lain bisa bertanya lagi. Assalamualaikum Ustadz. Saya dari Ambon, Nadia. Izin bertanya Ustadz, bagaimana waktu yang tepat untuk kita muhasabah diri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, waktu yang tepat kita untuk bermuhasabah tentunya kita bagaimana melihat situasi dan kondisi yang ada. Biasanya kan apalagi kalau misalnya orang sibuk setiap hari beraktivitas, misalnya orang kantoran dari pagi sampai sore kerjanya, maka waktu yang tepat untuk bermuhasabah ya misalnya antara maghrib dan isya. Kalau itu pun tidak sempat di waktu itu, maka boleh dilakukan di malam hari ketika sunyi, ketika tidak ada gangguan, ya. Apabila ada mihrab atau musola-musola kecil di rumah, bisa kita sebelum tidur atau kita bangun sekalian dengan melaksanakan tahajud, misalnya kita melakukan muhasabah. Jadi sebenarnya setiap sholat 5 waktu kita bisa melaksanakan atau melakukan muhasabah. Ya, bagaimana setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermuhasabah atas apa-apa yang telah kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi tergantung situasi dan kondisinya yang mana yang buat kita nyaman, yang tidak ada gangguan, yang tidak ada kebisingan, itu biasanya lebih khusyuk kita untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Jadi ciptakan suasana yang betul-betul kita bisa berdua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita bisa curhat, kita bisa sholat ngobrol ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di malam hari ya baina maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, sambil menunggu waktu isya kita memperbanyak istighfar sambil muhasabah insyaallah. Jadi kapan saja sebenarnya, tapi ada beberapa situasi dan kondisi yang bisa mendukung menambah kehusyuan kita dalam melakukan muhasabah. Ya, terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih. Dan bagaimana Kakak? Apa sudah jelas dengan jawabannya? Insya Allah sudah Ustadz. Dan baik. Dan ini ada pertanyaan 2 lagi Ustadz. Tidak apa-apa ya ditambah lagi, soalnya ada 2 yang bertanya. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Humaira. Izin bertanya Ustadz, afwan sebelumnya, bagaimana kita bisa tahu bila kita sudah lebih baik dari kita yang sebelumnya? Terkadang kita merasa hidup kita begini-begini saja. Terima kasih Ustadz. Iya, jadi ukuran baik tidaknya kita sebenarnya yang bisa nilai adalah
Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa merasakan adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi yang paling penting adalah tanya kepada hati kita, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah. Ketika diri kita jauh lebih baik, pasti kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin sering kita mengingat Allah. Dan orang-orang di sekitar kita merasa nyaman dengan kehadiran kita. Maka itulah indikator kita bisa menjudge bahwa kita ini bisa lebih baik. Ya, jadi intinya kita masih lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa taala daripada sebelumnya. Jadi indikatornya itu, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh. Apakah kita lebih sering mengingat Allah atau banyak lainnya. Jadi ukurannya itu, kalau ukuran hubungan dengan Allah. Kalau ukuran dengan sesama manusia, kita baik atau tidaknya, ya apakah orang-orang senang dengan kehadiran kita atau malah menghindari atau malas ketika kita hadir. Jadi indikatornya itu. Jadi baik tidaknya kita, ya kita bisa rasakan sendiri dan melihat lingkungan sekitar kita. Bagaimana kebermanfaatan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah orang-orang yang kita kenal. Insyaallah. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih. Dan ini satu pertanyaan lagi dari Kak Aswatari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita sebagai manusia biasa yang selalu naik turun imannya untuk mendapatkan keyakinan diri dan muhasabah diri untuk kembali kepada Allah dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha menerima tobat hambanya. Sekian Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, jadi memang manusia itu imannya naik turun. Ya. Jadi masih mending kalau naik turun, yang susah kalau keluar masuk. Ya. Jadi masih mending kalau naik turun daripada keluar masuk. Jadi iman itu naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Jadi sebisa mungkin Jadi sebisa mungkin kita melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. Jadi waktu untuk melakukan keburukan, maksiat dan sebagainya itu kurang. Ya, jadi tentunya upaya kita adalah yang pertama, seringlah atau semangatlah untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi semakin kita semangat untuk menuntut ilmu, semakin kita punya banyak ilmu, maka insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, jadi biasanya penyebab iman kita turun adalah pergaulan. Maka carilah lingkungan yang baik, carilah pergaulan yang baik. Boleh kita bergaul dengan orang yang tidak baik, tapi ketika kita mampu untuk berdakwah, kita bisa mampu mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau kita yang terpengaruh, nah itu yang susah. Jadi cari lingkungan, cari pergaulan yang baik, yang bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengingatkan kita tentang kebaikan, mengingatkan kita tentang sholat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub. Jadi wahai yang membolak-bolakkan hati, tsabbit qalbi ala dini. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-bolakkan hati kita agar memberikan ketetapan iman ke dalam diri dan hati kita. Jadi berdoa terus, berdoa untuk diberikan kekuatan iman. Jadi ilmu, ya, kemudian pergaulan dan doa. Insya Allah iman kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih. Dan itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dan mohon maaf peserta yang ingin bertanya dan belum bertanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini waktunya juga udah lumayan malam di sini. Dan baik,
Sebelum doa kami persilahkan closing statement-nya yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, dan kepada beliau kami persilahkan. Ya baik, hidup ini hanya sekali, maka jangan lakukan kesalahan berulang kali. Tingkatkan ibadah, memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena hari-hari yang berlalu tidak akan bisa kembali. Saya kira itu. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita. Silahkan. Ya, untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita sejenak bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kegiatan kita pada malam hari ini tercatat sebagai amal-amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah takwa kita, dan kita diberikan keistiqomahan dalam bermajelis, dalam menuntut ilmu. Ala hasini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunta minaz zalimin. Ya Allah ya Rabbana, begitu banyak hari-hari yang telah kami lalui, begitu banyak kehidupan yang telah kami jalani ya Allah. Untuk itu ya Allah, jika dalam menjalani kehidupan ini ya Allah, dalam melakukan berbagai aktivitas kami setiap hari ya Allah, bila terdapat dosa terhadap Engkau ya Allah, apabila terdapat kemaksiatan, keburukan, kesalahan, kehilapan, kami mohon kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni segala kehilapan kami ya Allah. Tuntun dan bimbinglah kami ya Allah. Kami tidak mengulangi dosa-dosa kami. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah ya Rabbana. Allahumma inna ala zikrina wa syukrina wa husni ibadatik ya Allah. Tuntun dan bimbing kami ya Allah, agar kami bisa senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Apabila selama ini ya Allah, lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami mohon ampun ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Jika selama ini lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami ya Allah, tuntun dan bimbinglah kami ya Allah. Agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tuntun dan bimbinglah kami agar kami bisa senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Senantiasa mengingatmu ya Allah di setiap keadaan, di setiap situasi ya Allah. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah jika selama ini lebih banyak kami mengingat duniawi daripada mengingat akhirat kami. Lebih banyak mengingat makhlukmu daripada mengingatmu sama pencipta ya Allah. Ya Allah Rabbana, tuntun dan bimbinglah kami agar kami bisa senantiasa istiqomah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni jika selama ini banyak lalai kami daripada ibadah kami. Lebih banyak lupa kami daripada ingat kami ya Allah. Tuntun dan bimbing kami ya Allah agar bisa istiqomah dalam beribadah kepadamu. Allahumma salli wa ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغارا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا الله يا ربنا. Lindungilah kami dari segala mara bahaya ya Allah, lindungilah kami dari segala fitnah, lindungilah kami dari mara bahaya, dari musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang saat ini ditimpa musibah ya Allah. Tuntun dan bimbing kami ya Allah, agar senantiasa mengambil hikmah di setiap kejadian, di setiap bencana, di setiap musibah yang Engkau turunkan ya Allah, agar kami semakin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah Rabbana, berikanlah ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezekimu yang halal ya Allah, dan amal-amal yang Engkau terima ya Allah. Amin. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Masya Allah, tabarakallah, dan dengan berakhirnya doa tersebut berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Dan untuk pemateri kita, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan baik teman-teman, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan usai sudah acara kita pada malam hari ini, dan saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di acara kajian Marifatun Akademi selanjutnya. Dan untuk teman-teman semua, sebelum pemateri kita keluar dari room Google Meet, harap teman-teman yang lain jangan ada yang keluar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar terlebih dahulu, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Oke, teman-teman semua silahkan.